Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdillahi wa rasulih Muhammadinilladzi akramahullahu bis syafa'ati wa ala alihi wa ashabihilladzi fazu bi afdalil hidayati wal karamah, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di cermin ceramah minimalis. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosanya, diberkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul dengan judul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais berkata, Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang ada di langit. Sejak mereka diciptakan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Rasa takut mereka akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala membuat persendian mereka menjadi gemetar. Ketika hari kiamat tiba, mereka baru mengangkat kepalanya seraya berkata, Maha suci Engkau, rasanya kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, sakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat An-Nahl ayat 50, yang artinya mereka takut kepada Tuhan yang mereka berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya adalah mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala barang sedikit pun, walau hanya sekejap mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya menjadi berguguran sebagaimana rontoknya dedaunan dari suatu pohon. Diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dua hal tidak aku kumpulkan pada seseorang hamba, yaitu rasa takut dan rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan aku beri rasa aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman dan azab di dunia, maka akan aku beri rasa takut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhshawun nasa wahsyaun. Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Surat Al-Maidah ayat 44. Dan firman-Nya dalam ayat yang lain, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 75. Adalah Umar suatu ketika ia jatuh pingsan di saat mendengar alunan bacaan ayat Al-Quran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ia juga pernah mengambil jerami lalu berkata, alangkah baiknya seandainya aku dahulu menjadi suatu jerami, bukan yang disebut-sebut seperti sekarang ini, dan alangkah baiknya bila ibuku tidak melahirkan aku. Kemudian ia menangis sepuas-puasnya hingga air matanya mengalir bagaikan dua aliran sungai yang membentuk garis hitam di pipinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada air susu yang kembali ke tempat aslinya. Diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba setelah ditimbang amal perbuatannya, kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, maka ia diperintahkan untuk dibawa ke neraka.
sehelai rambut dari rambut-rambut matanya berbicara, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka berkat pengaduan selai rambut yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih di dunia." Kemudian malaikat Jibril mengumumkan bahwa telah selamat si Fulan bin Fulan dari neraka berkat selai rambutnya yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa ketika hari kiamat tiba, maka neraka jahanam didatangkan. Gemuruh suara dan nyala apinya amat menggetarkan dan mengerikan. Saat itu semua umat menjadi berlutut karena tercekam kesedihan menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tad'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun." Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jasiyah ayat 28. Lalu kemudian semua umat pada hari itu merangkak dengan lututnya. Ketika penghuni neraka digiring menuju ke neraka, kegeraman dan gemuruh nyala api neraka itu terdengar oleh mereka dari jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Setiap orang termasuk para nabi akan berkata, "Nafsi, nafsi." Maksudnya mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri untuk mencari selamat, kecuali nabi yang teristimewa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berkata, "Ummati, ummati, selamatkanlah umatku, umatku." Kemudian keluarlah nyala api neraka jahanam itu bergulung-gulung laksana gunung-gunung. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menangkis dan menghalangi sambarannya. Seraya berkata, "Wahai api, demi hak orang-orang yang khusyuk dan demi hak orang-orang yang berpuasa, kembalilah kamu." Namun api itu tetap tidak mempedulikan dan tidak mau kembali. Ketika Jibril mengumumkan bahwa api sedang menuju ke arah umat Muhammad, dia membawakan semangkuk air, lalu Rasulullah segera meraihnya. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, ambillah air ini dan siramkanlah kepada api itu." Kemudian beliau menyiramkan air itu pada api yang menyambar-nyambar sehingga api menjadi padam seketika. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini?" "Ini adalah air mata dari umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, "A'ainaya hala tabkiyani ala dzanbi tanasara umri min badayya min yadayya wala adri." "Wahai kedua mataku, menangislah engkau karena dosa-dosaku, sementara umurku terus berserakan tanpa aku sadari." Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang beriman yang kedua matanya mengeluarkan air mata mengenai permukaan wajahnya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya." Diceritakan dari Muhammad bin Al-Munzir bahwa ketika dia menangis, dia mengusap-ngusapkan air matanya itu pada wajah dan jenggotnya seraya berkata, "Telah sampai suatu riwayat kepadaku bahwa api neraka tidak akan menyentuh tempat yang dilinangi air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala."
Oleh sebab itu, bagi orang-orang mukmin seharusnya takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah dirinya dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Naziat ayat 37 sampai dengan 41. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala serta rahmatnya, maka hendaklah ia bersabar atas segala penderitaan dan kesulitan hidup di dunia, bersabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Diterangkan di dalam kitab Zahrul Riyad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ahli surga masuk ke surga, para malaikat menjemput mereka dengan berbagai kebaikan dan kenikmatan. Mimbar-mimbar kehormatan disiapkan dan hamparan permadani digelar, serta berbagai macam makanan dan buah-buahan dihidangkan dengan penghormatan yang begitu mulia, dan sajian kenikmatan dan makanan beraneka macam itu. Maka mereka menjadi kebingungan. Dalam kondisi kebingungannya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bukanlah tempat kebengongan dan kebingungan. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami mempunyai perjanjian dan sekarang benar-benar telah tiba saatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, angkat dan singkapkanlah tabir yang menutupi wajah-wajah itu. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau persilahkan mereka untuk melihatmu, padahal mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, angkatlah tabir-tabir itu karena mereka adalah orang-orang yang biasa berzikir, bersujud dan menangis karena mengharapkan bertemu denganku ketika di dunia. Lalu diangkatlah tabir-tabir itu sehingga mereka bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, dan seketika mereka bersujud kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkatlah kepala-kepala kalian, karena di sini bukanlah tempat beramal tetapi tempat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala terlihat oleh mata mereka tanpa bisa digambarkan bagaimana dan bagaimana. Dengan penuh keramahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan dan penyambutan. Selamat bagi Anda, wahai hamba-hambaku. Aku benar-benar telah ridho kepada Anda. Lalu apakah Anda juga ridho kepadaku? Mengapa kami tidak ridho, ya Tuhan kami? Engkau telah memberi suatu kenikmatan kepada kami yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Demikian itu antara lain dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 59. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.